Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tawinda Ratnaulan, perawat spesialis keperawatan jiwa dari Bandung. Halo Baraya, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Terima kasih untuk Baraya yang meluangkan waktu untuk mampir sejenak di rumah Maya Tawinda, Virai Sawinda, untuk ngobrol tentang satu hal yang sangat menarik, yaitu quarter life crisis, menghadapi kegelisahan di seperempat abad. Sudah di kepala dua, harus mulai dari mana? Ambisiku bergejolak, antusias tak karuan, banyak mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Lika-liku perjalanan, ku terjebak sendirian. Tumbuh dari kebaikan, bangkit dari kesalahan, berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak sekuat yang kukira. Oke, itu adalah salah satu lagu yang cukup happening dari Id Gitaf, yang kurang lebih isinya adalah sudah di kepala dua. Dan harus gimana sih kalau kita sudah berada di posisi kepala dua? Jadi teman-teman, kalau kita ngobrolin tentang quarter life crisis, maka kita akan ngobrolin itu selama 1 jam ke depan, dari mulai sekarang, dari jam 8 sampai jam 9 insya Allah. Dan kita akan berangkat dari fase tumbuh kembang manusia, quarter life crisis, quarter, seperempat abad, artinya adalah 25 tahun. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat dari fase tumbuh kembangnya manusia, bahwa fase dewasa itu ada di antara usia 19 sampai 40 tahun. Jadi memang di usia ini kita sudah mencapai tingkat kematangan dalam berbagai aspek. Fokusnya dewasa muda itu tentu saja pada pekerjaan, pada pernikahan, pada keluarga, begitu ya. Dan dalam fase ini juga lebih prima, lebih mandiri dalam bertindak, dan kita akan dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab untuk diri sendiri, untuk orang lain. Dan kalau kita melakukan tindakan, maka kita harus bertanggung jawab pada konsekuensi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Baik, saya akan menyapa, halo Kang Akbar Gustiana. Terima kasih sudah selalu setia untuk mampir di rumah Maya Teteh. Dan ada sahabat saya Anissa. Hai Nis, apa kabar? Nanti kita interaktif aja ya, kalau ada yang mau diobrolin, oke, kita akan obrolin itu. Nah, teman-teman, kalau kita ngobrolin tentang tahap tumbuh kembang manusia, maka kita boleh ngambil dari berbagai teori. Kalau kita lihat dari Erik Erikson, fase dewasa awal itu adalah suatu fase yang merupakan kelanjutan dari fase remaja. Teman-teman, ingat kan, fase remaja itu namanya adalah fase identifikasi dan kebingungan peran. Jadi kalau untuk remaja yang sehat jiwa itu dia bisa menemukan siapa sih diri aku gitu ya. Jadi dia tidak bingung dengan peran. Nah, nanti naik ke umur 18 tahun itu akan masuk ke fase yang namanya adalah fase dewasa muda. Di situ tugas perkembangannya Baraya Sahabat Teh Winda adalah keintiman dan isolasi. Jadi memang kalau di dewasa awal ini keintiman merupakan identitas personal yang kuat antara pria dan wanita. Jadi memang di sini tuh kalau
pada tahap ini diinginkan adalah tahap seksual yang matang, begitu ya teman-teman ya. Kemudian kalau hubungan ini berhasil, maka yang akan terjadi adalah seseorang itu akan punya teman, akan punya pasangan dalam kehidupannya. Dan diharapkan akan lanjut ke komitmen yang utuh gitu ya dalam fase pernikahan. Jadi teman-teman kan memang ya kalau udah umur 20 tuh yang diinginkan adalah menikah gitu. Kalau punya teman udah nggak main-main, udah nggak cinta monyet lagi. Pengennya adalah cinta yang sesungguhnya, cinta yang bisa diabadikan dalam bentuk pernikahan. Nah, kalau memang tidak terjadi, maka akan terjadi keterasingan atau isolasi sosial. Gitu, Besti, Baraya Sahabat Teh Winda. Oke, coba ya kita lihat ya. Ketika sekarang tuh lagi zaman-zamannya orang pada lulus dari SMA tuh mau kuliah, lulus SBMPTN, dan mereka tuh bahagia, hore-hore, aku lulus nih kuliah gitu ya. Aku lulus untuk kuliah di universitas yang menjadi keinginanku, yang menjadi mimpi untuk melanjutkan cita-citaku begitu ya. Tapi bayangkan teman-teman, seringkali sesudah itu terjadi akan ada beberapa pertanyaan ya. Jadi sudah kuliah tuh. Nah, pertanyaan yang biasa digaungkan adalah, terus kalau habis lulus gue bakal ngapain gitu. Coba nih refleksi nih teman-teman yang usianya ada di umur lulus S1. Ada nggak pertanyaan itu? Ya alhamdulillah nih, gue udah lulus gitu ya. Tapi sesudah lulus, apa yang mau gue kerjain gitu. Kemudian maunya nanti kerjanya kantoran atau freelancer aja ya gitu. Kemudian masa depan mau gimana nih? Masa depan harus gimana? Mau ngelanjutin sekolah S2 atau mau kerja? Bukannya kalau kuliah itu yang diharapkan sesudah kuliah tuh kerja gitu. Tapi kan sekarang kalau ada kesempatan kenapa nggak S2 aja? Banyak juga nih beasiswa-beasiswa yang bisa di-apply begitu ya. Kemudian kalau gue kerja nih, fokusnya mau yang dapat gaji gede atau yang sesuai dengan passion gue, karena hidup itu nggak ada ramenya kalau kita nggak bekerja sesuai dengan passion yang kita miliki. Kemudian idealisme atau realitas, nah itu yang biasa kita pikirkan. Dan kalau udah di usia quarter life itu biasanya yang ditanyain adalah gimana, gue mau nikah umur berapa begitu ya. Dari beberapa orang yang saya tanyakan, beberapa orang mengatakan bahwa ingin menikah di kisaran umur 25 tahun. Jadi kenapa mereka ingin nikah di umur segitu? Karena mereka berpikir di umur segitu tuh mereka sudah lulus kuliah, kemudian sudah bekerja, dan untuk menikah itu butuh modal begitu ya. Oke, saya akan menyapa sahabat saya Ibu Lia Novianti. Nah, ini adalah dosen dari Stikes Sukabumi. Kemudian ini ada Ibu Wakil Bupati Sumedang, Bu Ega Agustin, terima kasih sudah bergabung. Oke teman-teman, ini interaktif loh ya, boleh nanti kita ngobrol-ngobrol bareng ya. Baik teman-teman, jadi kalau kita ngobrolin quarter life crisis, nah ini adalah fase di mana seseorang itu mulai nanya-nanyain tentang hidup gue itu tujuannya mau dibawa kemana. Kemudian fase stagnan ya, tidak ada progres pada hal-hal yang sedang dikerjakan. Kok kayaknya gini-gini aja sih, nggak ada kemajuan gitu ya. Kemudian mulai membanding-bandingkan diri. Kok gue udah lulus, temen gue udah lulus, kok dia udah dapat kerja sedangkan gue belum, masih gini-gini aja, masih apply, tiap ada loker masukin tapi tetap juga nggak dipanggil gitu ya. Kemudian nggak ada motivasi di tempat kerja kalau yang sudah bekerja, jadi adanya penurunan motivasi kerja atau yang namanya demotivasi. Bahkan saat melakukan hobi, harusnya kan kalau kita mau melakukan hobi bawaannya happy gitu ya, tapi ini jadinya kok gue ngerjain hobi tapi rasanya nggak menyenangkan, nggak semenyenangkan seperti biasanya. Kemudian terjebak dalam situasi di mana muncul perasaan yang terombang-ambing yang nggak jelas.
Oke, Baraya, kalau ada yang mau ditanyain, boleh ditanyain ya. Terima kasih untuk yang tetap setia. Nah, ini kita akan lihat fenomena quarter life crisis ya. Jadi memang ini kan dialaminya tadi ya, Teteh bilang antara 20 sampai 30 tahun. Kalau teman-teman sedang ngalamin ini, jangan merasa terisolasi. Karena pada faktanya 75% individu yang berusia 25 sampai 33 tahun itu pernah ngalamin apa yang namanya quarter life crisis. Jadi kalau lu yang umur seginian ngerasa, oh gue rasanya seperti yang Teteh bilang tadi ya, nemuin tanda-tanda itu, lu gak sendirian. Karena terbukti berdasarkan penelitian 75% orang yang di usia 25 sampai 30 tahun itu mengalami quarter life crisis. Hai Karamina Ima 03, terima kasih sudah bergabung. Semoga menikmati apa yang Teteh sharing hari ini ya. Teteh tidak menutup kemungkinan untuk ngobrol-ngobrol nanti. Kemudian 32,4% lainnya sedang mengalami quarter life crisis. Jadi kalau posisinya teman-teman sedang di quarter life crisis, ada 32,4% orang di dunia ini yang sedang ngalamin hal yang sama. Nggak sendirian. Ya, kita harus tahu fakta supaya kita nggak ngerasa sendirian. Gitu ya. Kemudian penyebabnya apa sih gitu ya? Harus tahu ya penyebabnya apa kok gue bisa ngalamin quarter life crisis. Jadi yang pertama, berdasarkan riset itu 61% orang yang mengalami quarter life crisis itu ngerasa nih, kok gue udah di fase ini tapi nggak ngerasa nemuin karir yang sesuai dengan passion. Pengennya kan orang itu kuliah, orang itu lulus, kemudian bekerja sesuai dengan passionnya ya. Kalau orang kuliah di kesehatan kayak Teteh, pengennya kerjanya di bidang kesehatan karena mungkin itu adalah passion saya. Untuk teman-teman ya, tadi ada Anissa itu guru. Nah, dan saya tahu Anissa itu salah satu orang yang memang sangat mencintai dunia pendidikan. Nah, pasti pengennya adalah menjadi guru gitu. Betapa menyenangkannya setiap hari bekerja pada satu kondisi yang memang merupakan passion kita. Ya. Jadi bekerja, mengerjakan hobi yang dibayar itu adalah satu yang luar biasa. Hai Raihan 9466, apa kabar? Terima kasih sudah mampir ya. Oke, kemudian membandingkan diri dengan teman yang lebih sukses. Lah, lagu yang terkenal kan Ojo dibanding-banding ke. Ya nggak bisa hidup kita dibanding-bandingin dengan orang lain ya. Kalau teman kita barangkali sudah dapat pekerjaan, sedangkan kita belum, ya kita belum waktunya. Ayo kita berusaha lagi begitu ya. Oke. Baik teman-teman, terima kasih yang tetap stay tune ya. Oke, kita akan lanjut. Nah, individu yang sedang mengalami quarter life crisis itu seringkali mengalami berbagai masalah emosional. Apa aja sih yang dirasakan sama teman-teman yang mengalami quarter life crisis? Yang pertama, biasanya ada rasa kekhawatiran yang berlebihan. Ya, khawatir. Oke, cemas. Kalau yang namanya khawatir itu adalah objeknya belum jelas, beda dengan takut ya. Khawatir itu boleh, tapi khawatir yang berlebihan itu tidak baik. Kemudian depresi, bahkan frustasi karena ngerasa terjebak dalam ketakutan akan masa depan gue mau gimana gitu ya. Itu adalah salah satu yang dirasakan oleh orang yang mengalami quarter life crisis. Kemudian kalau kita bahas dari sisi agama, ini dalam agama saya, dalam agama Islam, dibahas tentang quarter life crisis ini. Jadi di dalam agama Islam ini
quarter life crisis ini mendapat perhatian khusus. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Zumar ayat 53 yang bunyinya adalah demikian. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu ya, itu adalah salah satu ayat Al-Quran yang memberikan perhatian khusus terhadap quarter life crisis. Kemudian ada juga sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran, kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Itu ada di hadis Rasul Bukhari Muslim. Jadi nih teman-teman, kalau sekarang lagi ngerasa galau, ngerasa cemas, ngerasa terjebak dengan masa depan, ingat tadi ya, dari sisi spiritual, dari agama Islam itu dikatakan bahwa ketika seseorang itu dalam kondisi khawatir, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Baik. Nah, teman-teman, pengen tahu nggak? Di antara rentang 25 sampai 30 tahun, usia yang merupakan puncak rata-rata quarter life crisis itu adalah di umur 26 tahun 9 bulan. Dan kalau teman-teman nanti nanyanya lebih dalam lagi, Teteh, kalau quarter life crisis itu biasanya terjadinya berapa lama sih? Nah, ini berdasarkan satu riset dikatakan bahwa quarter life crisis itu berlangsung selama kurang lebih 11 bulan. Oke, saya akan menyapa sahabat saya. Ini ada Kang Wahyu Syaputra 72. Nah, ini adalah anak muda. Kang Wahyu ini adalah salah satu sahabat saya dari Padalarang. Hai Kang Wahyu, terima kasih sudah bergabung ya di Instagram Live Bincang Jiwa bareng Teh Winda. Oke, kita akan lanjutkan ya teman-teman. Semoga tetap semangat nih untuk 60 menit ke depan gitu ya. Nah teman-teman, quarter life crisis ini ada nggak sih dampaknya selain dampak ke kesehatan mental? Oh, tentu saja. Dalam kondisi mental yang nggak baik-baik saja, maka orang yang kondisinya begini akan menjadi lebih emosional dan mudah tersinggung. Jadinya senggol bacok gitu ya. Kenapa nih? Jadi gampang banget marah-marah gitu. Ini karena memang kalau kondisi gini kondisinya sensitif. Jadi keinginannya adalah marah-marah. Halo antioksidan 7, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung ya untuk ngobrolin tentang quarter life crisis. Oke, kita lanjutkan ya. Teman-teman, ini kalau tadi ya, Tata udah ngomongin ya, umur 25 tahun ya. Siapa di sini yang umur 25 tahun? Tata udah 40 tahun plus. Yang 25 tahun kok kayaknya tuntutan tuh semakin berat ya. Oke, 25 tahun. Orang udah lulus kuliah. Apa tuntutannya? Orang yang udah lulus kuliah pasti ditanyain kan? Ini pertanyaan yang selalu menjadi pertanyaan yang menakutkan di hari raya Lebaran. Apa pertanyaannya? Lu udah lulus ya? Sekarang kerja di mana Teh? Sekarang kerja di mana? Wah, kalau belum kerja gimana jawabnya? Belum lagi nanti sepertinya tekanan dari keluarga dan masyarakat umur segitu tuh cocoknya tuh udah menikah gitu. Nanti pertanyaannya gini, udah menikah belum? Loh kok belum nikah? Nanti lu jadi perawan tua. Masa sih? Jangan karir melulu. Apalagi lu cewek, lu harus cari jodoh. Nanti keburu layu sebelum berkembang. Ya ampun gitu ya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang menakutkan ya Pak. Bahkan saya sangat empati pada salah satu teman yang selalu merasa terganggu dengan pertanyaan, sekarang kamu kerja di mana? Sekarang kamu udah nikah atau belum? Dan itu sampai membuat rekan saya itu konsultasi ke psikiater karena
menimbulkan kecemasan yang sangat ketika usianya segitu dan belum menikah dan belum bekerja di kantor, karena frameworknya beliau adalah bekerja itu harus di kantor. Halo, saya menyapa Sidoy Hardoyo, ini kakak kelas saya. Kemudian ada Wita, hai Wita. Ada Resika Puspa, thank you sudah bergabung ya. Kemudian ada Bagus, hai Kang Bagus, apa kabar? Terima kasih untuk meluangkan waktu dan mampir di rumah Maya Teteh. Nah, kemudian teman-teman, kalau sudah ada tuntutan dari diri sendiri, pasti orang kan punya ideal diri ya, punya cita-cita tuh. Di umur sekian gue harus udah kerja, di umur sekian gue harus udah sukses, di umur sekian gue harus udah nikah. Nah, tuntutan diri sendiri, belum lagi tuntutan keluarga ya. Cing atuh belum ngenalin siapa, ada punya pacar enggak, kapan atuh udah anaknya si tante itu mah sudah menikah, tah gitu ya. Kemudian tuntutan masyarakat. Jadi dengan tanggung jawab yang makin besar, kemudian juga terkadang belum siap untuk menghadapi keadaan-keadaan tersebut, dan yang terpenting adalah kurangnya support, ini bisa menyebabkan quarter life crisis. Hai Kak Aini 7856, sahabat saya dari Kuningan, terima kasih sudah bergabung. Oke, kita lanjutkan ya. Masih seneng kan ngobrol sama Teteh ya, apalagi isunya menarik gitu ya. Oke, nah teman-teman, tanda-tanda quarter life crisis selain tadi jadi emosinya gampang meningkat, jadi pengennya ambek-ambekan, ada lagi tanda dan gejala yang bisa kita kenalin. Antara lain adalah merasa bingung akan masa depannya. Aduh kumahanya, nanti masa depan aku teh seperti apa gitu ya. Kalau masih stagnan di sini-sini aja nggak ada progresnya, kumaha atuh masa depan teh? Tah gitu pertanyaannya teh ya. Kemudian jadi susah membuat keputusan, kurang motivasi dan khawatir akan tertinggal dari orang lain dalam kondisi ketidakpastian. Sok, mun ada yang nanya, kalau mau nanya boleh diketik di kolom chat ya. Besti Baraya sahabat Teh Winda. Teteh pernah nggak ngalamin quarter life krisis? Ya pernah atuh kan, saya juga pernah umur 25 tahun gitu ya. Di usia itu saya pernah merasa bingung, apakah saya akan berada di profesi tenaga kesehatan atau saya mau pindah ke profesi hukum waktu itu ya. Jadi memang aku maunya pilih yang mana gitu, karena dua-duanya sama-sama menarik, dan akhirnya saya memutuskan untuk tetap di profesi kesehatan. Atau pada umur 25 tahun temanku udah pada nikah nih, udah pada punya anak, aku belum nikah. Wih, kalau cewek tuh udah gini banget tuh, udah more than 25 tahun belum nikah, lu pasti goyah. Gimana nih? Aduh, orang lain tuh udah pada punya anak, jangan-jangan nanti gue gak laku nih. Semakin tua tuh kalau cewek tuh semakin, stigmanya kan semakin susah gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang bikin orang tuh terjebak dalam kekhawatiran. Nah di sini hati-hati besti-besti yang harus dihati-hatiin kalau dalam masalah memilih pasangan. Jangan-jangan nih karena udah dikejar-kejar umur jadinya ngasal gitu, jadinya milihnya yang mana aja deh, yang penting gue nikah gitu. Wah ini hati-hati banget ya, hati-hati banget, karena pengennya kan kalau menikah itu pertama dan sampai selama-lamanya, tidak hanya di dunia tapi di jannah. Nah jangan-jangan karena kegalauan di usia seperempat abad ini, lu ngerasanya dikejar-kejar harus nikah, yang mana aja deh, yang penting gue nikah, kayak teman-teman gue tuh. Taunya nanti berakhir. Nah teman-teman itu yang barangkali itu menjadi salah satu yang perlu teman-teman pertimbangkan di masa-masa kegalauan teman-teman. Oke. Ada yang mau nanya gak sih? Ada yang masih stay tune? Terima kasih loh ya masih meluangkan waktu. Teman-teman, mau tahu nggak ada beberapa tahapan dari quarter life crisis? Ini disampaikan oleh Dr. Oliver Robinson. Jadi memang ada 4 tahap yang akan dilewati oleh seseorang yang mengalami quarter life crisis. Tadi ya rata-rata 11 bulan itu ya. Tahap pertama, ketika lo di fase ini merasa terjebak dan cemas
Nah, jadi ngerasanya tuh nggak bisa keluar dari zona ini. Perasaannya tuh galau, cemas terus. Nah, itu adalah fase pertama. Kemudian kita harap bisa masuk ke fase kedua. Di fase kedua ini diharapkan seseorang itu dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik. Jadi yang diharapkan di fase kedua ini adalah dia punya self-awareness. Dia merasa bahwa kondisi ini tuh nggak bagus. Kondisi ini tuh kondisi yang rentan. Aku harus mampu untuk menjalani fase ini dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Ingat, quarter life crisis adalah suatu yang normal, asal lu bisa melewati dengan sebaik-baiknya. Jadi di fase kedua ini diharapkan seseorang yang mengalami quarter life crisis, dia awareness bahwa dia sedang mengalami itu dan dia dalam fase yang rentan. Kalau nggak bisa mengatasi ini, maka dia akan jatuh ke depresi yang lebih parah. Ya, Tata sudah menemukan beberapa orang yang begini, dan memang ini harus ditreatment tidak hanya dengan psikoterapi tapi juga dengan farmakoterapi dari psikiater. Baik, untuk fase ketiga itu sudah mulai ada pemikiran bahwa saya tuh harus coba lepas dari kondisi ini karena ini kondisi yang tidak baik. Caranya adalah memulai kehidupan yang baru. Nah, kalau ini berhasil, maka Baraya akan merasakan perasaan lega. Wah, akhirnya nih ya, mungkin saya memang belum dapat kerjaan sesuai passion saya, tapi it's okay. Saya akan coba melakukan dengan sebaik-baiknya. Perasaannya jadi lega. Oke, barangkali saya belum nikah sampai saat ini gitu ya, di fase umur-umur segitu. Tapi saya pengen cari pasangan itu yang benar-benar sebisa mungkin itu akan bisa membuat rumah tangga kami harmonis begitu ya. Nah, jadi nanti perasaannya lega, bangga, dan puas karena sudah bisa untuk melewati fase dengan sebaik-baiknya. Halo, Koyim 973, hai, terima kasih sudah bergabung ya. Dan tahap keempat itu adalah timbul komitmen dalam diri bahwa ada hal-hal yang memang harus dipilih untuk melanjutkan kehidupan. Hai Baraya, life must go on. Hidup kita harus tetap berjalan. Mau stagnan, mau berhenti atau mau melanjutkan. Di fase keempat diharapkan sudah ada keputusan bahwa oke, memang gini kondisinya, tapi aku ingin melanjutkan kehidupanku. Saya akan menyapa Dr. Reni Rifai. Dokter, terima kasih sudah bergabung. Oke, sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi ada 4 fase dalam quarter life crisis. Tahap pertama lagi berat-beratnya, tahap kedua sudah punya self awareness bahwa tidak baik-baik saja dan harus ambil keputusan untuk bagaimana melanjutkan kehidupan dengan lebih baik. Fase ketiga itu sudah mulai punya target dalam hidup, sudah mulai merasa lega dan merasa puas, dan di fase keempat adalah fase di mana sudah mampu untuk berkomitmen bahwa kehidupan harus tetap dijalani apapun yang terjadi. Oke. Baik. Kita akan lanjutkan ya. Teman-teman, agama, spiritualitas adalah salah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Saya yakin di setiap agama itu selalu ada jawaban dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Begitu juga dalam agama saya, agama Islam. Jadi saya mencoba melihat dari berbagai perspektif mengenai bagaimana sih caranya supaya seseorang yang dalam kondisi quarter life crisis ini bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah dari agama Islam, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya, Al-Quran selalu menjadi solusi untuk setiap umat Muslim. Apapun pertanyaan, selalu ada jawabannya di Al-Quran. Jadi memang akan sangat-sangat baik ketika kita dalam permasalahan apapun,
kita mencari jawabannya dalam kitab suci. Begitu yang pertama. Yang kedua, mulailah untuk mencintai diri kita sendiri. Saya suka melakukan telaahan ya. Saya suka melakukan telaahan. Saya suka nanya, coba teman-teman tulis apa sih kelebihan yang dimiliki oleh teman-teman. Apa sih kekurangan yang dimiliki oleh teman-teman. Manusia itu kan nggak selalu jelek terus gitu ya, nggak selalu bagus terus, pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah itu sering kali yang saya temukan ya, apakah itu kepada mahasiswa saya atau kepada klien-klien saya, itu lebih mudah menuliskan kekurangan dibandingkan dengan kelebihan. Nah, mulai sekarang, mulai hari ini dan selanjutnya coba gali. Banyak kok kelebihan yang kita miliki yang terkadang belum kita akui sampai saat ini. Nah, coba jangan hanya fokus pada kekurangan, tapi kita harus juga fokus pada kelebihan yang kita miliki. Halo, Siko 08. Terima kasih sudah bergabung. Dan Ofatur Rahman, nah ini dari Kabupaten Bandung. Halo Pak, terima kasih sudah bergabung. Baik, yang selanjutnya adalah menghargai setiap proses dalam hidup. Ya, dari kita dalam kandungan, kemudian kita lahir menjadi bayi, kemudian kita di usia toddler 1-3 tahun, masuk ke usia preschool, kemudian kita usia sekolah, kemudian usia remaja, dewasa, lansia, sampai kita menutup mata. Setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim, Baraya, kita harus meyakini bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kita itu merupakan ketentuan dari Allah. Ya, bahkan kalau di agama kita diyakini bahwa 5.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan sudah tertulis bagaimana hidup kita itu di sana gitu ya. Sudah ada ketentuannya. Ceritanya teteh gitu ya. Dari mulai dalam kandungan sampai nanti menutup mata tuh sudah ada. Begitu juga dengan teman-teman. Nah, jadi memang kita harus meyakini itu. Dan kita mencoba untuk mulai menghargai setiap proses yang kita jalani dalam hidup. Emang ceritanya semua orang tuh ada yang hidupnya dari awal kehidupan sampai akhir itu nggak ada sedih-sedihnya? Pasti nggak ada. Pasti adalah kerikil-kerikil tajamnya. Oh bu, teh saya mah nggak kerikil tajam. Saya mah hempasan yang luar biasa. Nah ya, ada ceritanya, nggak ada yang benar-benar baik-baik aja. Kadang kita nggak tahu aja karena dia nggak cerita, tapi pasti nggak mulus semulus jalan tol yang baru dibikin. Jadi coba mulai untuk menghargai proses-proses yang kita lewati, baik itu menyenangkan ataupun ketika kita mengalami berbagai cobaan. Oke, Nisa, Ibu, kalau ada orang yang lagi di usia fase life crisis udah dapat tekanan dari keluarga, sahabat, dan masyarakat, tapi nggak ngerasa khawatir, malah nggak mau berkembang, ngerasa aman dan nggak peduli, gimana ya nasihatinnya? Oke, ya ingatkan pertanyaan ini ya, Nis. Jadi di usia 25-30 dia mendapatkan tekanan tapi dia enjoy aja gitu ya, ngerasanya aman-aman aja tapi malah nggak berkembang, gimana nasihatinnya? Nah ini nanti ada Nis. Makasih udah nanya Nis, berarti lu tetap stay tune kan di Rumah Maya Ibu ya. Baik, nanti kita akan bahas, ini ada beberapa cara nanti Nis. Jangan-jangan ini malah bagus ya, bukan tidak berkembang barangkali ya, tapi nanti kita akan coba untuk bahas Nis. Atau mungkin boleh Nisa tulis definisi tidak mau berkembangnya itu yang seperti apa, ya? Karena ini sangat relate dengan apa yang nanti akan Ibu bahas di belakang. Apa definisi yang Nisa bilang bahwa kok dia malah enjoy aja, malah kayaknya nggak mau berkembang. Nah, maksud nggak mau berkembangnya tolong Nisa tulis ya di kolom chat, oke? Baik, kita akan lanjutkan. Mengoptimalkan diri dalam kegiatan. Nah,
Ya, dalam kondisi quarter life crisis di agama Islam itu caranya adalah dengan menjadi manusia yang produktif. Jangan ragu untuk mencoba hal-hal yang baru. Jadi memang hidup itu perlu tantangan ya. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu dan sudah demotivasi, nggak bergairah. Kita butuh dong hal-hal yang lain, hal-hal yang baru, hal-hal yang lebih menantang. Jangan ragu-ragu untuk mencoba hal-hal yang baru di luar apa yang sudah biasa rutinitas kita lakukan. Jadi kita sebagai manusia harus jadi orang yang produktif. Oke. Din Halimah, hai Kak Din, terima kasih sudah bergabung. Oke. Kemudian tips menghadapi quarter life crisis secara spiritual adalah yakin ya. Badai pasti berlalu, gitu bukannya lagunya? Bahwa quarter life crisis itu akan berlalu ya. Teman-teman boleh ingat Quran surat Al-Insyirah ayat 5 sampai ayat 6. Nah, ini kalau saya harus sering bolak-balik diingatkan terkait dengan ayat ini. Ya, ingat bahwa sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Maka yakin bahwa kita yang berada di fase quarter life crisis ini akan yang membuat resah galau gundah gulana ini akan bisa terlewatin. Nah, nanti ngerasanya gini, kok nggak lewat-lewat ya? Katanya sesudah kesulitan ada kemudahan. Katanya sesudah kesulitan ada kemudahan. Kok nggak mudah-mudah gitu ya? Kok sulit aja? Nah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya, kuncinya tetap bersabar. Insya Allah akan lewat. Tadi kan kalau yang wajar itu ya sekitar 11 bulan kondisi yang dirasakan. Kemudian jadikan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih strong, pribadi yang lebih kuat gitu. Oke, saya kalau dengar ceramah-ceramah gitu orang itu diuji sesuai dengan kemampuannya, walaupun terkadang kita mengatakan gini, tapi aku sudah gak kuat lagi Tuhan, kok ujiannya gak beres-beres gitu ya. Ujian merupakan salah satu tangga untuk naik kelas, begitu kan teman-teman ya. Jadi kalau kita bisa melewati ini dengan baik, insya Allah kita akan mudah melewati tantangan-tantangan yang lebih berat lagi. Bukan berarti, aku menantang tantangan yang lebih berat, aku pengen dicoba lebih berat, tidak. Kalau kita sudah mampu, oke, ingat nggak, zaman dulu itu kita bayi oe-oe itu belum bisa jalan. Kan asalnya juga cuman guling-guling, bisa tengkurap, terus bisa ngerondang, bisa jalan pelan-pelan dipegang, bisa jalan pelan-pelan, lama-lama bisa lari. Nah, jadi memang semakin kita bisa melewati fase yang sulit, maka kita akan segitu mah aku udah pernah nyobain. Alhamdulillah tuh bisa terlewati juga dengan baik gitu ya. Kalau dulu putus cinta rasanya aduh berat banget gitu ya. Kayak gini sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Lama-lama udah lebih itu mah segitu doang gitu ya. Jadi kalau sudah berhasil melewati satu challenge, believe pasti teman-teman Baraya akan lebih kuat dari sebelumnya. Oke? Jadi memang Tuhan mau menjadikan kita lebih kuat. Ya, teori mah gampang ya. Itu yang sedang saya coba untuk diri saya. Kadang-kadang juga ketika dihadapkan pada satu masalah suka ngerasa, ya Allah, kok gini-gini banget. Ya Allah, saya udah capek. Tolong kasih jalan keluar begitu. Tapi ya semoga Allah berikan pertolongan supaya saya
kuat, diberikan bahu yang kuat untuk bisa menjalani itu, ya, seperti teman-teman yang sedang mengalami quarter life crisis. Kemudian tadi ya, jangan banding-bandingkan dengan orang lain, karena jalan hidup setiap orang itu berbeda-beda. Fokus pada hal-hal yang menjadi prioritas dalam hidup kita, dan jangan lupa jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, minta tolong sama Allah. Ini yang memang juga saya sedang latih pada diri saya. Allah itu sangat mudah untuk memberikan pertolongan. Kun fayakun, jadi maka jadilah gitu. Kalau kita merasa sudah berada di satu titik yang kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi nggak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi memang dengan keyakinan itu, semoga kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Itu yang memang rasanya harus selalu kita tanamkan dalam mindset kita. Ya, tadi saya sudah kesulitan ada kemudahan, dan selalu segala sesuatu itu mudah untuk Allah untuk menolong kita. Kemudian bersabar, bersyukur, dan ikhlas. Jadi kalau kita ingat gitu ya, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, baraya sahabat Teh Winda, barang siapa menjaga diri, maka Allah akan menjaganya. Gitu kan. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Luar biasa ya. Ini adalah sabda dari Rasulullah. Jadi tadi ya, barangkali kerjaan, tadi kalau dibandingkan dengan teman-teman, kita sama-sama dari universitas terkemuka, teman gaji udah sekian digit, kita masih di digit ini. Ya, kalau kita tadi ambil dari sisi spiritual, kalau kita ngerasa cukup dengan itu, insya Allah Allah akan mencukupkan. Bukan berarti yang tadi nih, yang Nisa bilang, kok kayaknya tidak termotivasi, kok kayaknya diem aja nggak berkembang. Barangkali dia bukannya tidak berkembang, tapi merasakan cukup. Merasa cukup, terima kasih ya Allah, dengan begini saya sudah merasa cukup. Bukan berarti kedepannya tidak berkembang. Orang itu kan hidup berproses. Nanti sambil berjalan itu, dia berjalan itu lihat kiri, lihat kanan, lihat peluang, lihat kesempatan, lihat lihat banyak sekali hal yang barangkali saat ini belum ketemu aja, di mana dia akan mengembangkan diri. Bukan berarti stagnan. Orang hidup itu tidak akan pernah diam. Orang tiap hari aja sok, kalau dihitung berapa kali sih ke kamar mandi bolak-balik, berapa kali kita berjalan, barangkali bukannya stagnan, barangkali bukannya nggak mau berkembang, tapi saat ini masih menikmati yang dilakukan dan belum menemukan jalan untuk mengembangkan diri. Begitu sih ya. Apakah perlu dinasehati? Kalau saya sih selalu berprinsip, nasihat itu bisa diberikan ketika seseorang itu memang meminta nasihat. Selama tidak meminta nasihat, secara etika pun rasanya kok nggak pantas gitu ya kita ngasih nasihat gitu sih, Nis, kalau kata ibu mah gitu ya, Nis. Barangkali kalau mau diskusi masih boleh loh, Nis. Saya sangat senang dengan diskusi. Nah, teman-teman, udah pernah belum dengar yang namanya Ikigai ya? Oke, tadi kan kita sudah membahas tips dari sisi religi. Nggak mau lanjut ngerjain skripsi, Bu, katanya. Waduh, padahal tinggal itu doang. Kalau mau lulus dan teman-temannya udah pada lulus, terus dianya ngerasa aman karena katanya ada warisan. Gimana atuh ini, Maya? Apa yang sudah dimulai harus dituntaskan. Nah, itu harus diajak ngobrol ya. Harus diajak ngobrol. Tapi minta sih nasihat ke aku, Bu. Berarti minta nasihat. Ya, Nis, nanti boleh dinasehatin. Apa yang sudah dimulai baiknya adalah diselesaikan. Tinggal sedikit lagi. Ya, barangkali penyebabnya bukan merasa aman karena ada warisan. Kalau diomongin lebih dalam itu akan ketahuan. Jadi memang harus ngomongnya lebih dalam lagi, nih. Kenapa nih nggak mau ngelanjutin skripsinya gitu ya. Kalau dia masih minta nasihat, nah berarti sebenarnya dia merasakan masalah. Mungkin sedang demotivasi. Nah itu yang harus dibantu. Wah, memang Nisa nih orangnya luar biasa ya. Selalu mencoba membantu teman dan sahabatnya.
Gitu ya nih. Padahal tinggal itu doang kalau mau lulus dan teman-temannya udah pada lulus. Nah itu barangkali dia mengalami demotivasi sebenarnya. Dan bukan karena aman karena ada warisan ya. Nanti sepertinya harus ngobrol lebih dalam kalau soal ini. Ya, bisa pasti bisa. Baik teman-teman, yuk kita ngobrolin tentang ikigai ya. Saya coba-coba baca referensi. Kan kita tuh untuk mencari alternatif penyelesaian masalah tidak hanya dari satu sisi. Dari sisi spiritual itu pasti bagus, pasti terbaik gitu ya. Tapi kita boleh lihat dari budaya juga. Jadi saya coba cari-cari literasi gitu ya. Salah satu yang direkomendasikan adalah ikigai. Mungkin teman-teman udah pernah nih denger, ini kan salah satu hal yang happening nih ya tentang ikigai ini. Jadi kalau ikigai ini memang frame latar belakangnya, kadang-kadang orang itu kurang bergairah, nggak semangat, males, bosan, lelah, perasaannya nggak menentu, kok itu aja sih, gue rasanya jalan dari bangun tidur sampai tidur lagi, besok bangun tidur lagi. Kalau guyonannya teman-teman saya mah gini, teh ngapain lu pulang ke rumah gitu ya pas kerja, kan besok kan lu kerja lagi, kan besok lu datang lagi ke kantor untuk kerja gitu, ngapain lu pulang ke rumah. Jadi kayaknya kerjaan tuh dari bangun kerja tidur lagi, bangun kerja tidur lagi, itu hal-hal yang memang menjadi rutinitas, bikin kita ngerasa boring. Benar nggak sih? Ada Ara, hai Ara, ini teman saya yang sedang menggeluti dunia perkopian. Nah ya, hai Ara, nih nyambung nggak nih quarter life crisis nih umurnya nih antara 20-30 tahun. Ini related banget nih sama lu nih. Ara. Hai Ara di Depok gitu. Nah, jadi teman-teman, kadang-kadang kita hidup tuh kayaknya rutin banget ya, dan kita sampai nggak menemukan apa sih makna dari kehidupan kita gitu ya. Ikigai itu ngebahas tentang ini. Oke. Noviani, hai Noviani, Yori, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung ya. Oke, ikigai, Jepang banget. Oke. Jadi bahasa kalau kita terjemahkan iki, artinya adalah kehidupan. Gai artinya adalah nilai. Jadi kalau kita satukan ikigai, benar nggak ya ngomongnya? Jadi kita artikan alasan kita untuk hidup dari mulai bangun pagi. Kalau kita paham tentang ikigai, maka hidup kita akan menjadi lebih bermakna. Gitu ya. Ini untuk orang-orang yang quarter life crisis, dan bisa yang nggak quarter life crisis juga. Oke? Nah, teman-teman, coba inget-inget nih pas teman-teman dalam kondisi baru bangun pagi. Ya. Apa yang pertama muncul di ingatan teman-teman? Gitu ya. Nggak harus hal-hal yang besar, hal-hal yang sederhana aja, hal-hal yang kecil aja yang membuat kita menjadi lebih bahagia. Misalnya nih, kepikiran, oh iya alhamdulillah ya Allah, kan kalau kita gitu ya, alhamdulillah karena kita dihidupkan dari kematian sementara. Alhamdulillah aku bangun pagi ini, aku akan menikmati matahari yang bersinar terang. Alhamdulillah aku akan minum kopi yang enak gitu. Kemudian, oh alhamdulillah saya tuh begitu bangun langsung kepikiran ya, sesudah sholat gitu ya. Oh, saya akan memasakkan makanan yang enak untuk anak-anak saya makan sebelum anak-anak saya pergi ke sekolah. Tapi kalau umur 25 tahun apa? Oh, saya akan mandi dulu, saya akan membereskan rumah sebelum saya berangkat ke kantor. Jadi alasan seseorang untuk bangun pagi itu ada atau enggak gitu. Tidak harus hal yang besar, tapi adalah hal yang kecil. Kemudian seseorang yang menerapkan ikigai itu akan tahu alasan mereka harus bangun pagi, harus memperjuangkan sesuatu,
dan mereka itu punya harapan untuk hari itu. Jadi nih teman-teman, yang quarter life crisis, kalau nanti teman-teman coba untuk menerapkan ikigai ini, insya Allah hidup teman-teman itu nggak akan ngerasa sepi dan merasa tidak bermakna. Makanya Teteh ngebahas ini di sini. Nggak apa-apa ya, kan banyak jalan menuju Roma, banyak cara untuk menghadapi quarter life crisis. Oke, jadi teman-teman banyak referensi sih yang bisa dicari ya di internet, atau teman-teman bisa beli bukunya juga. Gimana cara untuk menemukan ikigai dalam hidup. Jadi ikigai itu merupakan irisan dari 4 elemen. Yang pertama adalah passion. Oke. Yang kedua adalah mission. Yang ketiga adalah vocation. Dan yang keempat adalah profession. Nah, ngerti kan ya? Jadi dari 4 elemen itu yang terpenting adalah balancing atau keseimbangan. Tidak bisa yang satu lebih prioritas dari yang lain. Kita coba untuk menyeimbangkan 4 elemen dari ikigai ini, supaya nanti membentuk kehidupan yang berkelanjutan. Kalau nanti teman-teman cari nih referensi di Google gitu ya, googling atau beli bukunya, nanti teman-teman lihat masing-masing itu akan ada irisannya antara passion, mission, vocation, and profession. Oke, Teteh akan coba jelaskan sedikit. Nah ini ya, passion, what your love. Jadi kalau passion itu kan apa sih yang membuat hati lu jadi senang? Diartikan sesuatu yang kita senangin dan membuat kita bergairah untuk melakukan itu gitu ya. Kalau melakukan itu tuh rasanya happy banget. Biasanya terkait dengan hobi dan kesenangan pribadi. Teman-teman, untuk beberapa klien Teteh yang sedang mengalami quarter life krisis, biasanya Teteh suka bilang gini, ada beberapa orang yang betul-betul fokus kerja. Hebat-hebat loh anak muda zaman sekarang. Kerjanya itu kadang-kadang tidak di kantor ya. Sekarang kerja di perusahaan Amerika, kerja di perusahaan Korea, tapi kerjanya dari rumah. Banyak kan yang kayak gitu, kerja dari pagi sampai sore, kadang lanjut malam itu hanya di rumah. Terus lama-lama tuh ngalamin quarter life crisis, karena memang usianya di situ ya, dia mulai galau, mulai demotivasi, mulai ada gangguan tidur dan lain sebagainya. Pertanyaan Teteh adalah gini, seimbang nggak hidupnya? Hobinya dikerjain atau enggak gitu ya? Nah, jadi selalu Teteh katakan, bagaimanapun sibuk kerja di kantor, apakah online atau offline, lu harus tetap hidup seimbang. Salah satunya adalah dengan melakukan hobi. Ya, Teteh suka bilang, hobinya apa? Kalau hobinya renang, coba rutinin deh berenang. Kalau hobinya fotografi, mulai deh ambil kamera, mulai deh ngambil foto mikro. Kalau hobinya main bola, tetap orang tuh harus ngelakuin hal yang bikin dia jadi recharging, jadi semangat lagi. Jadi yang pertama adalah kerjakan apa yang memang kamu sukai. Jangan sampai karena sibuk jadinya lepas dari melakukan apa yang menjadi passion kita. Kemudian mission. Mission itu adalah what the world need. Jadi apa hal-hal yang dibutuhkan di lingkungan kita. Nah, terkadang misi ini nggak sesuai dengan passion kita, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa berkontribusi untuk melakukan hal-hal yang kecil untuk lingkungan di sekitar kita. Ya, apa sih yang bisa dilakukan? Beberapa teman dengan bipolar, oh ya bolehlah, jangan kita sebutkan yang bipolar ya, untuk siapapun lah ya, untuk teman-teman yang memang kondisinya itu dalam usia-usia quarter life crisis. Beberapa orang ikut dalam LSM. Nah, seperti itu ya, LSM untuk kesehatan jiwa. Dengan berbagai profesinya masing-masing, melakukan hal-hal yang kecil atau menolong orang lain barangkali.
misinya. Atau teman-teman mungkin pernah lihat orang-orang yang mengambil sampah dari sungai demi kesejahteraan lingkungan alam sekitar. Nah itu ya, itu adalah melakukan hal-hal kecil yang dibutuhkan oleh dunia. Kemudian what you can paid for. Jadi memang kita tidak bisa memungkiri bahwa kita butuh cuan, kita butuh uang, kita butuh berpenghasilan. Memang vocation itu adalah sesuatu yang dapat kita lakukan dan menghasilkan suatu pendapatan bagi kita. Nah teman-teman, ada satu pengalaman dari Baraya Sahabat Teh Winda ya, dari salah satu orang klien yang merasa cemas lumayan berat karena sesudah lulus kuliah qadarullah tidak sempat bekerja lama gitu di satu perusahaan, kerjanya hanya sebentar. Dan itu yang membuat beliau cemas karena teman-teman yang lainnya itu bekerja di kantor. Nah itu. Jadi seringkali saya dalam sesi-sesi yang dilakukan mengatakan bahwa apakah dalam frameworknya dia bekerja itu harus di kantoran dengan segala keterbatasan ya. Kan kadang-kadang kalau di kantor ada orang yang memang bisa bekerja di lingkungan yang banyak orangnya. Ada orang yang kerjanya harus sendirian saja, begitu teman-teman. Nah, kalau beliau ini mungkin orang yang kurang cocok di lingkungan sosial. Jadi saya selalu bilang, what your passion? Orang ini sangat kreatif, orang ini sangat telaten, orang ini sangat berbakat di dunia perkrafteran, di dunia keterampilan. Saya pernah menyarankan bagaimana kalau dia belajar tentang keterampilan membuat manik-manik misalnya, atau orang ini sangat laten, sangat senang memasak, bagaimana kalau dia melanjutkan dengan kursus memasak, sehingga selain ilmu dari perkuliahan, dia juga bisa mendapatkan penghasilan dari hal-hal di luar pembelajaran yang dia dapat di kampus. Terkadang hidup memaksa kita untuk mendapatkan uang bukan dari keilmuan kita, tapi dari keterampilan yang kita miliki. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Halo Kak Susanti Dewi, kemudian ada Kak Inggit, apa kabar? Selamat ya. Udah mau lulus nih kayaknya ya. Udah mau MKEP. Nah, kemudian Kang Dedi, Kang Awan, terima kasih sudah bergabung. Oke, kemudian yang terakhir adalah profession. What you are good at. Jadi memang yang terbaik adalah kita menjadi ahli di bidang kita. Mendapatkan keahlian itu tidak selalu melalui pendidikan formal. Ingat, bisa juga dari pendidikan non formal, dari kursus-kursus. Dan kalau memang kita punya passion di situ, kemudian kita juga membutuhkan punya duit, dapat cuan, kita jadilah ahli di bidang yang kita sukai. Saya suka bilang, kalau memang kamu suka di dunia permanik-manikan, coba belajar permanik-manikan itu sampai betul-betul kamu jadi ahlinya, saya bilang. Coba kamu belajar manik-manik itu secara historikalnya gimana, kemudian jenisnya bagaimana, dari yang termurah sampai yang termahal, bagaimana pemanfaatannya, kemudian kamu belajar membuat itu, kemudian belajar memasarkannya. Nggak salah kok orang mencari uang bukan dari akademik, bukan dari pendidikan di perkuliahan gitu ya. Seperti saya punya teman juga yang dia bagus lulus kuliah dengan nilai yang baik, sekarang sedang mencoba untuk menjadi seorang yang memang berkonsentrasi pada dunia kuliner, padahal sekolahnya jauh banget dengan kuliner gitu ya. Jadi memang kalau teman-teman menyukai sesuatu, jadilah orang yang sangat ahli di situ. Dan itu tidak akan menjadi sia-sia. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tadi 4 aspek dalam Ikigai itu adalah lakukan apa yang menjadi passion
passion kamu, hobi kamu, kemudian lakukan hal-hal walaupun kecil untuk kesejahteraan lingkunganmu, which is ngambilin sampah di jalan, masukin ke tong sampah, ngasih makan kucing yang ada di pinggir jalan. Jadikan dirimu bermanfaat untuk alam semesta begitu. Kemudian carilah uang, karena bagaimanapun hidup membutuhkan biaya untuk mendapatkan makan dan lain sebagainya, dan jadikanlah dirimu profesional untuk hal apapun, baik yang sesuai dengan pendidikan kamu ataupun hal yang gak sesuai dengan pendidikan kamu. Kemudian ada beberapa hal, 5 pilar penting dalam Ikigai, Besti, Baraya Sahabat Teh Winda. Ya ini, selamat malam Ibu, Masya Allah Kak Inggit ya. Jangan lupa kabar-kabari kalau udah wisuda ya nanti. Baik teman-teman, kalau ada yang mau ingin ngobrol boleh ya. Nanti di akhir sesi kalau masih ada waktu kita bisa interaktif ya. Kita akan bahas sedikit lagi tentang 5 pilar penting dalam Ikigai. Yang pertama adalah awali dengan hal yang kecil. Jangan buru-buru pengen yang gede-gede. Apapun, mulailah dari yang kecil-kecil dulu. Bangun pagi. Ya, berikan rasa syukur. Kalau kita boleh berdoa ya, doa pagi hari gitu ya. Doa bangun tidur. Kemudian saya selalu bilang sama klien-klien saya, kalau bisa kasih afirmasi pagi-pagi itu. Kamu hari ini mampu untuk melakukan yang terbaik, kamu berharga, kamu hebat, kamu bijaksana. Kasihlah afirmasi, kasihlah diri kita vitamin-vitamin dalam bentuk afirmasi positif. Kita perlu, kalau orang lain gak mau ngasih ke kita, ya udah kita lakukan saja gitu ya. Kemudian kalau kita memang pingin pagi kita baik, maka kita harus tidur cukup, baik kualitas maupun kuantitas. Jadi memang kalau bangun pagi diharapkan otaknya fresh, segar, dan siap untuk menerima atau mencerna informasi baru. Nggak direkomendasikan, nggak tidur-tidur. Ya tadi hidup itu kan memang harus seimbang. Ya jadi kalau kurang tidur ya nanti otaknya nggak fresh, nggak siap untuk menerima informasi yang baru. Kemudian bebaskan dirimu. Ingat nggak zaman kecil ya? Zaman kecil itu masalah kita kayaknya hanya matematika doang ya. Masalah yang ditakutin tuh kalau mau ulangan matematika. Jadi anak-anak tuh biasanya berpikir polos, berpikir mudah. Nah, kita kan akan bertumbuh dan berkembang, nggak melulu menjadi anak kecil, tapi ada baiknya kita belajar untuk membebaskan diri layaknya seperti anak-anak yang kecil. Maksudnya apa? Ketika kita mengerjakan sesuatu maka kita akan fokus. Coba ya, zaman dulu tuh kalau kita main tuh rasanya main kelereng tuh kita betul-betul fokus, mindful ya. Betul-betul kita menginternalisasi diri kita dalam permainan kelereng. Coba saya tanya, kapan terakhir Baraya Sahabat Teteh melakukan satu pekerjaan dengan sangat mengalir, dengan sangat bebas, dengan membebaskan dari segala tekanan? Pernah nggak? Kalau direlasikan dengan ilmu mindfulness, nah ini related banget. Jadi mengerjakan sesuatu itu dengan fokus, hanya memikirkan sekarang, saat ini, di situasi ini kita betul-betul melakukan, tidak melihat ke depan dan ke belakang. Jadi yang kita lakukan akan merasa mengalir dengan sendirinya, kemudian itu akan membuat kita nyaman dan hati kita menjadi lebih senang. Begitu ya. Kemudian keselarasan dan kesinambungan. Jadi teman-teman ya, untuk yang kerjanya sibuk banget dari pagi, pulangnya malam, kemudian kadang lanjut rapat sampai jam 10, hari Sabtu Minggu udah capek tidur. Hai, apakah sudah ada keselarasan dan kesinambungan? Kita itu punya segitiga emas kalau di Ikigai itu. Jadi memang kita harus punya keselarasan dengan lingkungan, dengan orang-orang sekitar dan masyarakat luas. Jadi sudah kapan terakhir bersosialisasi? Kapan terakhir ketemu sama teman-teman?
Kapan ketemu silaturahmi sama keluarga? Kalau udah lama enggak, tolong lakukan supaya hidupnya seimbang lagi, guys. Ya, lu tetap makhluk sosial yang punya kebutuhan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Jadi kalau udah lama enggak, berarti hidup udah nggak seimbang. Oke? Itu notice juga untuk saya yang perginya pas matahari bersinar, pulangnya pas matahari tenggelam. Sabtu Minggu, ya kadang-kadang udah capek ya. Nah, kapan waktunya bersosialisasi? Sosialisasi itu tidak hanya di media sosial. Baik. Kemudian pilar keempat adalah lakukan hal-hal yang membuat kegembiraan. Nah, dari hal-hal yang kecil. Oke. Kalau orang Jepang ini, buku ini ditulis dari kebiasaan orang di Okinawa gitu ya, dan dilakukan survei pada 100 orang dengan pengalaman masing-masing. Kenapa orang Okinawa ini menjadi orang yang bahagia dan berumur panjang? Karena salah satunya mereka itu bergembira terhadap hal-hal yang kecil. Misalnya nih, nah ketika dia melakukan sesuatu, maka dia akan menjadi orang yang betul-betul pingin melakukan yang terbaik. Contohnya membuat sushi. Teman-teman suka makan sushi kan? Nah, jadi kalau orang Jepang itu yang di Okinawa itu, kalau memang dia bekerja punya usaha restoran dan restoran yang membuat sushi, maka mereka itu rela bangun pagi, berjalan ke pasar ikan pagi-pagi itu untuk mendapat ikan yang terbaik, tangkapan yang paling fresh dari nelayan. Jadi ikan dalam kondisi yang paling baik untuk diberikan bagi pelanggannya. Jadi pengennya yang sempurna, dan hal itu bukan hal yang luar biasa besar, tapi menimbulkan rasa senang dan bahagia. Dan yang terakhir yang tadi sempat Teteh bilang adalah hadir di tempat dan waktu sekarang. Jadi memang kalau ikigai itu kita menikmati kondisi sekarang. Latihannya gimana Teh? Latihannya kalau saya suka mindfulness itu here and now. Jadi cara-cara yang paling mudahnya, misalnya kita diam, kemudian kita bilang kita akan mendengarkan 3 suara. Kalau kita tidak sedang diam, kita tidak akan peka terhadap suara yang ada di sekitar kita. Tapi kalau kita lagi diam, oh itu ada suara motor, ada suara nafas, ada suara handphone, itu akan lebih peka. Begitu juga dengan wangi. Kadang-kadang minum kopi, hirup aromanya, rasakan sensasinya. Itu adalah salah satu latihan mindfulness. Latihan mindfulness banyak teman-teman. Tapi kalau mindfulness yang bisa kita lakukan itu tidak spesifik ya, minum gitu ya, ngerasain aduh enak banget, segar gitu, enggak. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain, kita hanya fokus kepada satu orang, itu namanya juga mindfulness. Ya teman-teman, jadi itu adalah ikigai gitu ya. Itu sih yang Teteh tadi ingin sampaikan kepada teman-teman ya. Jadi tentang quarter life crisis ya. Nggak kerasa sudah jam 9. Terima kasih sudah bergabung. Kita akan closing statement. Kita semua itu adalah manusia, mencari-cari, kemudian belajar, bertumbuh. Someday barangkali kita berbuat salah, tapi kita harus tetap punya prinsip. Kita harus menjadi pribadi yang selalu berusaha mencoba berbuat yang terbaik. Satu pesannya adalah tetaplah ramah untuk diri sendiri dan orang lain. Baik teman-teman, makasih yang udah mau stay tune, tetap ngedengerin di sini, semoga memberi manfaat. Kalau ada pertanyaan boleh di DM, kalau ada yang ingin dibahas juga boleh di DM. Semoga nanti bisa kita bahas dengan kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat jiwa. Dadah.